Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Kembali kita belajar bersama Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Baik, anak-anak sekalian, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Anak-anak yang soleh dan solehah, untuk materi pertama pada pertemuan kali ini, khususnya kelas 6 sekolah dasar, yaitu indahnya saling menghormati. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam mengajarkan sikap toleransi kepada umatnya. Islam adalah agama yang memandang perbedaan sebagai rahmat. Islam mengajarkan umat Islam untuk saling menghormati antara sesama. Nah, sikap toleransi ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi keributan antara kaum Muslim dan kaum Quraisy serta kaum Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu menawarkan solusi yang membuat kehidupan begitu terasa damai, yang terkenal yaitu dengan membuat piagam Madinah untuk mencari kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Begitu juga anak-anak yang soleh dan solehah dengan bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Ini telah menjadi budaya dan karakter bangsa Indonesia. Nah, di dalam materi ini kita akan belajar bersama tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini termasuk golongan surat Makkiyah atau salah satu surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun adalah surat Al-Quran yang ke-109. Surat Al-Quran ini atau surat Al-Kafirun ini diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Makanya makna surat Al-Kafirun atau Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir? Karena diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat ayat pertama dalam surat Al-Kafirun ini. Nah, ditujukan kepada siapa? Ini ditujukan pada kaum muslimin. Adapun anak-anak yang Bapak banggakan dan soleh yang solehah, asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya surat Al-Kafirun ini atau latar belakang diturunkannya surat Al-Kafirun ini, yaitu diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Hakim, bersumber dari Ibnu Abbas, dikemukakan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh pemuka Quraisy. Mereka memberikan tawaran kepada siapa? Tawaran
kepada Rasulullah, yaitu tawaran saling membantu dan kerjasama dalam menjalankan ibadah agama. Kaum kafir Quraisy mengajak Rasulullah SAW dan kaum muslimin lainnya untuk apa? Untuk bersama-sama melaksanakan agama Islam serta kepercayaan menyembah berhala secara bergantian. Apabila hari ini kaum Quraisy ikut menjalankan sholat, maka besok Rasulullah dan seluruh umat Islam lainnya harus ikut menyembah berhala, yaitu sesembahan orang kafir. Menanggapi tawaran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, yaitu surat Al-Kafirun. Kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Melalui firman-Nya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa kaum muslimin tidak akan menyembah berhala-berhala kaum kafir. Kaum kafir pun selama mereka masih kafir tidak akan menyembah Tuhan kaum muslimin. Orang Islam hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena itu dilarang untuk berganti sesembahan. Ketentuan ini tersurat secara jelas dalam surat Al-Kafirun, yaitu surat Al-Kafirun yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oleh karena itu, anak-anak yang soleh dan solehah, mari memahami pesan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Karena surat Al-Kafirun ini menjadi pedoman bagi umat Islam agar bersikap baik kepada penganut agama lain, yaitu dengan cara tidak menghina, tidak mencaci, dan saling menghormati, serta bekerja sama dalam hal sosial dan kemasyarakatan. Sosial dan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi siapa? Yaitu bagi umat manusia. Maka toleransi dalam pelajaran agama Islam yang tidak diperkenankan adalah mengikuti atau bekerja sama dalam hal tata cara beragama, peribadatan, dan menyangkut hal akidah atau keyakinan untuk mengikuti ajaran agama selain Islam. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, perbedaan dan keragaman harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Meskipun dianjurkan bertoleransi, kita harus tetap istiqomah bahwa agama Islam adalah agama yang hak dan yang benar. Hanya Islamlah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai toleransi kita ditunjukkan keyakinan terhadap agama kita sendiri. Jadi anak-anak yang soleh dan yang solehah, kesimpulan yang dapat
kita ambil dari surat Al-Kafirun adalah yang pertama, Islam mengakui adanya keberagaman agama dan keyakinan lain di dunia ini. Yang keduanya, Islam mengizinkan umatnya berinteraksi dengan penganut agama lain di dalam bidang muamalah sosial dan masyarakat. Yang ketiga, Islam melarang toleransi dalam bidang agama, dalam bidang akidah dan ibadah. Dan yang keempat, Islam dengan tegas menolak segala bentuk kemusyrikan ritual ibadah atau hukum yang terdapat dalam agama lain. Yang kelima, anak-anak yang soleh dan soleha, sikap penolakan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk mencampurkan keimanan dan peribadatan dalam ajaran Islam dengan ajaran orang kafir. Maka pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun bisa memberikan motivasi dan semangat bagi kita semua untuk selalu menjaga toleransi, saling menghormati, bersatu padu dalam menjaga kerukunan beragama, bangsa, dan bernegara. Baiklah, anak-anak sekalian, begitu saja anak-anak pelajaran yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi yang taat dan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak yang soleh dan solehat telah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.